Masyarakat Arab yang hidup di daerah perkotaan memiliki tradisi untuk menitipkan bayi-bayi mereka kepada perempuan-perempuan di desa. Bayi itu akan dirawat dan disusui dengan baik. Sebagai imbalannya, perempuan desa tadi akan mendapatkan upah yang telah disepakati sebelumnya. Hal itu dilakukan sebagai tindakan preventif bagi si bayi. Iklim perkotaan Arab kurang baik untuk seorang bayi, sehingga dulu orang-orang Arab memilih untuk menitipkan bayinya ke perempuan pedesaan dan dirawat di desa, agar kesehatan bayi terjaga dan tumbuh kuat. Hal ini juga dialami oleh Nabi Muhammad SAW saat masih bayi. Beliau pernah dirawat dan disusui oleh seorang perempuan desa dari kabilah Sa'ad bin Bakr yang bernama Halimah As-Sayyidah binti Abu Su'aib. Muhammad kecil hidup di perkampungan kabilah Sa'ad sampai usia 4 tahun. Ada yang mengatakan sampai usia 5 tahun. Halimah As-Sayyidah sendiri memiliki 3 orang anak, yaitu Abdullah bin Haris, Anisa bin Haris, dan Huzafah atau Zuzamah binti Haris yang dijuluki Ashima. Secara otomatis 3 anak Halimah itu menjadi saudara susuan Rasulullah SAW. Selain Rasulullah, Halimah juga pernah menyusui paman Nabi yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib. Sebelum menyusu kepada Halimah As-Sayyidah, Muhammad pernah menyusu kepada perempuan mantan budak dari Abu Lahab, yaitu Suwaibah al-Aslamiyah. Selain menyusui Rasulullah SAW, Suwaibah juga pernah menyusui Masruh, putra Suwaibah, Hamzah bin Abdul Muttalib, dan Abu Salamah bin Abdul As'ad al-Makhzumi. Jadi Rasulullah merupakan saudara satu susuan dengan Hamzah dari 2 jalur, yaitu Suwaibah al-Aslamiyah dan Halimah As-Sayyidah. Dikisahkan, Halimah mencari bayi untuk disusui. Keluarga Halimah hidup di perkampungan kabilah Sa'ad bin Bakr. Perkampungan itu terkenal tandus. Bahkan di Arab tidak ada perkampungan yang lebih tandus dari kampung itu. Kampung kabilah Sa'ad sedang dilanda paceklik. Tidak jauh berbeda dengan kondisi kampungnya tempat hidup. Kondisi perekonomian keluarga Halimah juga tidak membaik. Bahkan kedua bayinya terus menangis karena seharian tidak bisa mendapatkan susu. Air susu ibu Halimah tidak mengeluarkan ASI, dan unta miliknya pun tidak mengeluarkan air susu untuk diperah. Susah benar kondisi keluarga Halimah saat itu. Suatu hari, Halimah bersama perempuan-perempuan kampung kabilah Sa'ad yang lain pergi ke kota Mekah untuk menawarkan jasa ASI mereka. Dalam perjalanan menuju kota, ia juga ditemani sang suami Harithah dan kedua anaknya yang masih bayi. Mereka berempat mengendarai keledai betina berwarna putih kehijauan dan seekor unta yang sudah tua. Sepanjang perjalanan, keluarga Halimah merasa begitu sengsara. Di samping kedaranya dalam kondisi lemah, kedua bayinya juga terus menangis. Bahkan kalau malam tidak bisa tidur karena kedua bayi masih terus menangis. ASI Halimah tidak keluar sama sekali. Begitu juga unta tua yang dibawanya. Setetes pun tidak mengeluarkan susu untuk bisa diperah. Mereka hanya bisa mengharapkan keajaiban yang mengubah kondisi mereka saat itu. Sesampai di Mekah, perempuan-perempuan kampung kabilah Sa'ad pun mencari bayi-bayi yang hendak mereka susui. Namun sayang, dari sekian perempuan yang ada, tidak satu pun yang mau membawa Rasulullah kecil untuk disusui. Hal itu wajar, karena kondisi Rasulullah yang yatim membuat mereka tidak tertarik dan melirik sama sekali. Mereka khawatir tidak bisa mendapatkan upah yang cukup jika menyusui seorang anak yang yatim. Semua perempuan sudah mendapatkan bayi dan semua sepakat untuk kembali ke kampung. Namun, lagi-lagi kenaasan menimpa keluarga Halimah. Hanya ia sendiri yang belum mendapatkan bayi. Mungkin karena kondisi Halimah yang tidak meyakinkan, untuk menyusui anak sendiri saja tidak bisa. Halimah bertekad tidak akan pulang sebelum mendapatkan bayi untuk disusui.
Namun bagaimana lagi, hanya Rasulullah kecil saja yang belum mendapatkan ibu susuan. Tanpa pikir panjang, Halimah pun menjemput Rasulullah kecil di rumahnya dan membawanya untuk disusui. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah merencanakan kebaikan bagi keluarga Halimah dengan mendapatkan seorang bayi. Artinya Halimah dan keluarganya bisa kembali pulang ke kampung bersama perempuan-perempuan yang lain. Keanehan pun mulai dirasakan Halimah saat baru saja Rasulullah SAW berada di pangkuannya. Kedua asinya seakan bereaksi untuk menyusui bayi yang berada dalam pangkuannya. Asinya tiba-tiba dipenuhi air susu. Rasulullah kecil pun bisa menyusu dengan kenyang. Tidak hanya itu, kedua bayi yang tadinya tidak berhenti menangis pun bisa ikut menyusu sampai kenyang dan bisa tidur pulas. Bukan saja kedua ASI Halimah yang penuh, kini unta tua miliknya juga berisi susunya. Halimah dan suami pun bisa menghilangkan dahaga masing-masing. Pada malam harinya mereka bisa beristirahat, semuanya bisa kenyang dan tidur dengan pulas, tidak seperti malam-malam sebelumnya. Pagi harinya mereka melanjutkan perjalanan menuju kampung. Lagi-lagi keanehan dialami keluarga Halimah. Keledai yang mereka tunggangi melaju dengan begitu cepat, bahkan mengalahkan rombongan lain yang menunggangi unta merah. Ya, unta merah adalah jenis unta terbaik. Rombongan yang lain merasa keheranan. Keledai yang tadinya lemah dan jalannya sangat lamban, kini justru melaju cepat, mengalahkan kendaraan terbaik mereka. Ada sesuatu pada keledai itu, pikir mereka. Sesampainya di kampung, keanehan pun belum selesai dialami keluarga Halimah. Kondisi kampung yang sedang paceklik membuat susah mencari rumput dan hewan ternak mereka kurus serta tidak mengeluarkan susu untuk diperah. Namun tidak dengan kambing milik Halimah. Kambing miliknya mengeluarkan susu yang begitu banyak sehingga bisa diperah berkali-kali. Melihat keganjilan itu, orang-orang kampung berinisiatif untuk mengikutkan kambing-kambing mereka kemanapun kambing Halimah digembalakan. Tapi tetap saja kambing-kambing mereka kurus dan tak mengeluarkan air susu. Sementara kambing Halimah terus berisi susunya dan bisa diperah berkali-kali untuk diminum. 2 tahun berlalu, Muhammad tumbuh menjadi anak yang sehat dan kuat. Bahkan tidak seperti anak-anak pada umumnya. Sallallahu alaihi Muhammad.